teman-teman semua, Pak Hadna. Monggo Pak Hadna silahkan saja mungkin mulai dengan memberikan beberapa hal yang bisa menjadi sesuatu yang akan memancing teman-teman, memicu teman-teman lain untuk menanyakan beberapa hal. Silahkan Mas Hadna, mungkin Mas Hadna sudah mempersiapkan beberapa hal. Monggo saja, santai saja. Ini matur suwun Bu Dewi. Jadi ini tuh ceritanya memang sebenarnya itu ngobrol-ngobrol, maka saya bilang sama Bu Dewi, kita lebih banyak informalnya aja lah. Ini bukan seminar, tapi kita ngobrol tentang apa sih yang disebut sebagai kebijakan publik itu ya. Nah itu sifatnya ini ngobrol ngalor ngidul tentang kebijakan publik lah gitu ya Bu Dewi ya. Nanti seolah-olah kok koyo kuliah lah saya sebagai kebijakan publik itu kayaknya enggak ya. Nah, tapi karena kita itu kan sering dengar, setiap hari dengar baca kebijakan publik ini apa, barang apa ini. Nah itu mari kita ngobrol nanti dari saya mulailah dari konsepnya, teori ya. Dan itu memang sangat mendasar sekali dulu gitu, karena saya tahu mungkin di sini banyak juga yang tidak punya background pada public policy ya. Jadi kita diskusi dari awal dulu tentang apa itu kebijakan publik ya, supaya nanti kita punya pandangan yang sama ya. Nah kedua itu bahwa kebijakan publik itu alirannya banyak gitu. Jadi alirannya itu banyak, paradigma orang menjelaskan public policy atau yang dia akui sebagai konsepnya dia itu banyak sekali alirannya ya mungkin ada 7-8 aliran yang berbeda-beda dalam melihat kebijakan publik itu. Nah saya juga punya aliran gitu, aliran sendirilah gitu, artinya ya yang saya pahami menurut selama ini sebagai kebijakan publik itu apa ya. Dan saya selalu mengkaitkan biasanya dengan dalam praktek kebijakannya itu. Sehingga kok Pak Hana punya pandangan kayak gini ya, saya kok pernah baca begini, nah mungkin tidak salah, karena paradigmanya mungkin beda gitu ya. Nah itu yang juga ingin saya sampaikan, bahwa dalam diskusi ini saya nanti mencoba untuk kita ngobrol-ngobrol dalam perspektif yang tentu saja saya definisikan sebagai pemahaman saya tentang kebijakan publik itu. Nah ini penting ya. Kemudian tadi yang saya bilang bahwa kita diskusinya santai saja banget lah gitu, santai sekali, karena ini sebenarnya bukan seminar, lebih cocok disebut bukan seminar, karena ini awalnya internal teman-teman PSKK yang pengen ngobrol ya, apa sih kebijakan publik. Di PSKK ada kependudukan tapi ada kebijakan. Nah, sementara banyak yang tidak background kebijakan publik, sehingga pengen tahu, pengen ngobrol sudah sejak lama, sejak tahun lalu, tapi baru terrealisir sekarang, malah di era COVID ini kita malah bisa ketemu gitu. Jadi saya kira ini yang bisa kita coba diskusikan lah di forum ini. Jadi nanti ngobrolnya juga kita kalau ada kawan-kawan yang mungkin langsung ingin tanya gitu ya silakan aja. Nanti saya nggak tahu mulai Bu Dewi atau apa sebagai moderator, atau mungkin langsung saya ya, nanti monggo silakan lah. Nah pertama ini saya ingin mendiskusikan awal banget ya, ini saya share konten saya. Nah ini dia. Nah sudah bisa kebaca ya? Sudah Pak Adnan. Oh oke. Ya. Nah jadi saya beri judul ini proses kebijakan publik ya, supaya kita umum lah ya. Akan saya mulai dulu dari teori ya, paradigmanya, konsepnya dulu lah gitu. Saya belum bicara prakteknya gitu, gimana sebenarnya, karena supaya kita paham dulu
apa sih sebenarnya tentang kebijakan publik yang banyak diceritakan di dalam buku-buku itu. Nah, saya akan mulai dari nah ini dia. Ini ada definisi ya, definisi yang kebetulan saya memang lebih suka definisinya ini dan sekian banyak definisi kebijakan publik itu ya yang dibaca di dalam buku itu banyak sekali. Nah, ini ada satu definisi yang dibikin oleh Thomas Day. Dia bilang gini, wah, kebijakan publik itu apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kalau dari definisi ini kan ada satu yang jelas, ya, dipilih untuk dilakukan oleh pemerintah. Ini saya kira sudah umum, ya. Bentuk yang banyak dipakai di dalam kebijakan publik kita itu dalam bentuk produknya biasanya adalah undang-undang, aturan, regulasi itu kebijakan itu ya, itu yang dilakukan gitu. Tapi di sini Day juga bilang ada yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Tidak dilakukan itu berarti tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya, tidak ada betul-betul tidak ada kebijakan. Tetapi dia punya konsekuensi pada publik, masalah publik. Ketika pemerintah itu tidak melakukan itu, entah dengan sengaja atau ketidaktahuan, maka bisa jadi itu adalah juga kebijakan. Ya. Nah, ini yang menariknya ya, dalam definisi ini. Jadi yang tidak dilakukan itu yang saya sering bilang dalam istilah saya ini sebagai hidden policy, gitu. Ya. Atau mungkin juga shadow policy gitu. Jadi kebijakan yang nggak kelihatan, yang disembunyikan dan sebagainya. Itu banyak kalau kawan-kawan memperhatikan, ya, mengamati tentang kebijakan publik itu. Itu banyak, bisa di banyak contohnya tidak dilakukan itu. Nah, ini yang sering kalau kita sebagai analis kebijakan itu sering lolos gitu ya. Lolos dari pengamatan karena kita terkonsentrasi ke yang dilakukan tadi. Nah, banyak macamnya. Jadi dengan melakukan studi formulasinya kah, studi implementasinya kah, ya, mengevaluasi sebuah kebijakan, ya, mengevaluasi sebuah masalah publik yang timbul dari sebuah kebijakan dan sebagainya, itu gampang untuk dianalisis, untuk dilakukan. Tapi sering ada banyak masalah publik di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia ini banyak sekali. Tetapi tidak pernah itu direspon mungkin oleh pihak yang berwenang. Dan tugas kita kalau seorang analis kebijakan yang baik adalah bisa mengkritisi masalah-masalah publik itu yang tidak direspon, yang belum dirasakan oleh publik mungkin juga ya, untuk itu diungkap sebagai masalah publik. Ya. Jadi itu definisi ini menarik untuk didiskusikan ya. Jadi ini bagi saya mengingatkan pada siapapun yang belajar tentang public policy bahwa ada dua sisi ya. Yang satu dilakukan, tidak dilakukan, itu semua sama-sama adalah kebijakan publik. Dan ini yang sering lolos yang tidak dilakukan itu. Ini yang saya hidden policy ini yang mestinya itu juga menjadi kajian. Itu satu ya dari definisi ini. Isu yang kedua ini juga penting untuk mungkin kawan-kawan juga harus tahu ya. Definisi Thomas Day ini masih mengatakan bahwa dia bilang itu oleh pemerintah. Ya. Nah, ini menjadi diskusi dalam debat masalah publik itu di dalam sistem-sistem pemerintahan di dunia ini juga. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan publik itu memang domainnya pemerintah gitu. Hanya domainnya pemerintah enggak gitu. Ya itu alirannya pakar-pakar kebijakan publik bisa terbelah kalau kayak gitu. Ya.
Uh, Kalau biasanya ya ciri yang kawan-kawan yang pakar kebijakan publik yang pendukung paradigma yang institusional, biasanya memang mengatakan bahwa itu domain satu-satunya domain dari kebijakan publik itu ya punyanya pemerintah, itulah domainnya. Itu biasanya para pendukung paradigma kelembagaan ya. Jadi menganggap bahwa satu-satunya yang berhak itu ya pemerintah. Gitu. Memang tidak salah. Ini aliran ini kan aliran yang paling tua di dunia ya, bahwa pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat ya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Sehingga dia yang punya domain itu. Ya. Tapi banyak aliran lain mengatakan tidak hanya itu dong katanya. Ya, isu-isu yang berkembang kemudian di dalam konsep-konsep demokrasi itu pemerintah bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya dia di dalam proses kebijakan publik itu. Ya, aliran-aliran itu, paradigma itu kan kemudian berkembang di dalam banyak model-model perumusan kebijakan publik ya. Ada teorinya Kingdom dan sebagainya itu banyak. Kemudian ini kebijakan publik itu ya enggak hanya oleh pemerintah dong gitu. Sebentar. Nah, oke. Halo, tes? Bisa dengar ya? Bisa. Okay. Ya. Lah, oke. Jadi itu ya, setidaknya ada dua kutub ya, ada dua kutub di dalam studi yang memang paradigmanya berbeda ya. Jadi kalau saya lihat sih di dalam praktek kebijakan maupun juga teori-teori para pakar kebijakan itu sangat kuat ini yang namanya perspektif institusional di dalam kebijakan publik ya, memahami bahwa itu satu-satunya kebijakan publik adalah punyanya pemerintah lah, nah itu domainnya pemerintah katanya gitu ya. Nah kalau saya ditanya, saya termasuk yang tidak seperti itu ya. Saya menganggap bahwa kebijakan publik itu juga bukan hanya pemerintah, tapi kalau kita bicara good governance itu kan ada 3 pilar, civil society, private, itu juga punya hak di sana. Nah, artinya mulai dari perumusan sampai implementasi evaluasi itu sangat mungkin bahwa keterlibatan mereka itu sangat besar ya. Memang kalau karena negara kita ya di Indonesia itu kan negara hukum, semuanya dasarnya undang-undang ya, Rechtsstaat kita, maka semuanya harus biasanya dalam bentuk produk hukum aturan perundang-undangan itu konsekuensi memang pilihan sistem pemerintahan negara kita. Jadi jangan heran kawan-kawan ya di Indonesia itu sampai mengeluh katanya ada 42.000 aturan di Indonesia itu. Ya kalau aturannya saling berkorelasi, saling mengisi, itu bagus. Tapi kenyataannya adalah justru saling bertentangan, ya saling ini tidak efektifnya jalannya pemerintahan itu. Tapi itu adalah risiko yang memang dipilih bahwa kita sebagai Rechtsstaat, semua gerak kita itu harus berdasarkan pada peraturan ya, perundang-undangan, hukum administrasi negaranya mengatakan begitu gitu. Nah, itu yang yang terjadi ya. Oke, saya langsung saja ya. Sekarang saya juga masih bicara teorinya ya. Secara umum kalau kita bicara proses kebijakan itu secara utuh lengkap itu dari stage 1 ini sampai yang ke-6 itu ya. Kalau kita bicara teori ya, yang utuh, yang ideal, yang bagus seharusnya itu ya mulai dari tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Jadi mulai dari agenda setting, ya. Kebijakan yang baik itu dalam banyak buku memang dikatakan mestinya harus ada agenda settingnya dulu. Bikin kebijakan itu, gitu. Agenda setting itu apa? Jadi biasanya tadi ya, katakanlah bahwa di dalam satu masyarakat negara ini ada masalah publik yang dirasakan oleh orang per orang, ya. Entah misalnya COVID lah, misalnya awalnya dulu mungkin hanya orang per orang, ya. Nah ini ketika orang per orang itu semakin banyak, jadi itu masalah privatnya bergeser menjadi masalah publik, maka perlu bagi mungkin pemerintah, mungkin policy maker, mungkin juga akademisi dan sebagainya untuk membuat agenda, ya. Targetnya dalam agenda setting ini adalah nanti masuk di dalam proses politik untuk diundang-undangkan atau dibikin kebijakannya itu. Nah, kita bisa melakukan itu. Agenda setternya itu semua orang bisa. Yang namanya warga negara semua bisa melakukan itu. Entah perorangan, entah kelompok, ya, akademisi, mau politisi, mau pakai negeri, mau TNI, Polri, bisa melontarkan isu-isu di dalam agenda setting. Tujuannya adalah kemudian pertama menyadarkan publik adanya masalah bersama yang dihadapi. Kemudian kedua adalah mendorong agenda itu menjadi salah satu masuk di dalam proses politik berikutnya yang nanti ada di tahap kedua itu. Formulasi kebijakan tahap kedua itu. Ini kalau gampangnya lah itu di DPR atau di DPRD, ya, masuk di dalam prolegnas, prolegda. Nah, disitulah kemudian terjadi perdebatan apakah masalah ini memang perlu harus diundang-undangkan, ya. Kalau sesuai dengan prolegnas, prolegda gitu. Nah, mana yang menjadi prioritas pertama? Ya, kemarin yang diperdebatkan di tingkat nasional ada undang-undang ya Pak Omnibus Law. Nah, itu prolegnas di sana masuk ke sana kok nomor satu itu menjadi pertanyaan yang menarik dalam studi-studi formulasi kebijakan, ya. Kenapa Omnibus Law itu kok yang masuk? Sementara yang dulu sudah lama dari dulu kok malah tidak dibahas misalnya. Itu studi-studi yang biasanya juga menarik dalam studi formulasi kebijakan. Nah, berikutnya kalau sudah itu kebijakan diketok palu. Jadi output dari policy formulation ini gampangnya, ya, untuk menggambarkan pada kita adalah ketok palu, entah itu menjadi undang-undangkan, menjadi PP, perda dan sebagainya, ya, ketok palu untuk kemudian diimplementasikan di dalam tahap ketiga itu, ya. Nah, ini menariknya kemudian di policy implementation ini dalam studi-studi buku-buku itu ini studi implementasi itu termasuk studi yang keadaannya agak terlambat lah dibanding yang lain itu, tetapi justru perkembangannya yang agak lambat itu. Nah, bahkan dulu saya masih ingat ada jurnal artikel yang menulis bahwa studi implementasi itu sudah mati katanya. Ya, kalau memang kita lihat itu tidak bergerak, tidak dinamis, padahal justru banyak kebijakan-kebijakan yang baik itu belum tentu mencapai hasil seperti yang diharapkan kalau di dalam implementasinya itu tidak baik itu. Nah, itu apa namanya hukumnya William Dunn itu. Nah, implementasi di sini kan menjadi kunci kalau begitu. Nah, sayangnya itu tidak sering direspon, ya. Nah, studi implementasi ini, ya. Ini oke, nanti seterusnya, ya. Nah, di tahap berikutnya adalah ada evaluasi tahap keempat itu. Kalau implementasi pertanyaannya adalah kalau secara top down ingin menanyakan tentang seberapa patuhkah seseorang itu mengikuti perintah yang disebut oleh pemerintah atasannya, ya. Kalau dalam tahap keempat evaluasi kebijakan ini ingin mengetahui apakah perubahan yang sudah terjadi itu betul-betul karena kebijakan yang kita bikin atau bukan itu ada perbedaan di dalam konsep implementasi dan evaluasi. Nah, kalau di pemerintahan itu biasanya jadi satu, istilahnya itu nomenklaturnya MONEF, ya.
MONEV itu monitoring evaluasi. Nah, itu sudah jadi kata yang baku. Saya nggak tahu dulu ceritanya bagaimana. Kalau pokoknya evaluasi, entah itu implementasi evaluasi, MONEV gitu ya. Nah, kita tahu monitoring itu biasanya di dalam implementasi, evaluasi di dalam tahap keempat itu. Nah, kemudian yang kelima adalah policy change ya. Nah, ini gambarannya adalah kalau dalam praktek kebijakan itu misalnya biasanya di bulan Agustus ada perubahan APBN, RAPBN itu salah satu contoh saja policy change ya yang biasa direspon, karena dalam praktek kebijakan itu memang nggak mungkin yang ada itu serba pasti, itu nggak mungkin ya. Bagaimana kita bisa memprediksi tahun 2020 ini ada COVID yang begitu dahsyat itu ya. Nah, itu di 2019 awal sampai menengah pun sampai bulan November kita nggak prediksi sampai di situ, bahkan sampai Januari pun kita pemerintah itu masih percaya nggak ada COVID di Indonesia ya. Nah, itu yang menyebabkan di dalam proses kebijakan dikenal adanya policy change. Terakhir adalah kemudian policy termination. Jadi penghentian kebijakan. Kalau ada yang mengawali, nah itu kan katanya si Rhoma Irama, ya harus ada yang mengakhiri ya. Nah, ini prakteknya terminasi kebijakan itu relatif dikatakan mungkin tidak hanya dalam praktek tetapi juga dalam buku-bukunya itu sangat sedikit. Cenderung dihindari terminasi kebijakan ini. Saya juga tidak tahu. Itu mungkin 42.000 aturan di Indonesia itu gara-gara tidak ada terminasi kebijakan ya kalau kalau namanya terminasi kebijakan itu bukan hanya dalam bahasa hukum yang sering dikatakan di pasal terakhir itu dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang undang-undang yang lain tidak lagi. Baru pernyataan kebijakan dari tetapi pada infrastruktur yang mendukung kebijakan itu termasuk organisasi manajemennya, sistem penganggaran dan sebagainya yang harus juga diterminasi. Asumsinya kawan-kawan ya, namanya kebijakan publik itu adalah untuk merespon sebuah masalah kebijakan ya. Ketika masalah kebijakan itu sudah bisa diselesaikan, maka seharusnya ya kebijakan itu dengan sistem yang mendukungnya ya harus dihentikan, dicabut, dihilangkan gitu. Nah, rupanya menghilangkan, mencabut itu bukan hal yang mudah dalam praktek kebijakan. Bagaimana mungkin ya? Dulu namanya misalnya kalau itu kementerian, unit-unit di kementerian itu dibikin adalah dalam rangka melaksanakan sebuah kebijakan. Lah kalau kebijakan itu sudah selesai, ya seharusnya kan bisa diganti, ditutup ya, atau dirubah dan sebagainya. Tapi mengubah itu bukan hal yang mudah. Sudah terlanjurlah di situ yang nama unit itu establish sekian tahun, sudah ada SDM-nya yang sudah enak nyaman ya, zona nyamannya sangat kuat gitu. Wah, disuruh dirubah, diganti atau dipindah dan sebagainya, itu bukan hal yang mudah. Jadi itu memang saya juga mencoba cari-cari literatur yang policy termination itu kesusahan ya ada, tetapi tidak sedahsyat yang tahap 1 sampai tahap 5 itu ya. Nah itu ya mungkin yang kita harus katakan bahwa ini dalam sistem pemerintahan kita ini memang tidak mengenal termination itu. Ya dampaknya seperti itu ya, banyak kebijakan yang kemudian mungkin sudah sekian puluh tahun sebenarnya tidak berlaku ya masih ada ya karena barangkali lupa ya, malas dan sebagainya ya. Nah itu saya kira kalau kita bicara teori ya proses kebijakan. Nah saya tidak bicara prakteknya secara umum di situ. Nah Anda bisa melihat sendiri lah gitu. Betulkah terjadi dalam proses kebijakan kita itu 1 sampai 6 itu ya. Nah itu Anda bisa berdiskusi sendiri. Nah. Kemudian saya ingin bicarakan sebelum saya nanti mulai yang lain-lain, tapi ini saya
unsur-unsur pokok kebijakan. Ini artinya begini, ini kebijakan yang dikatakan mestinya kebijakan itu kan harusnya baik ya. Jadi kalau ditanya indikatornya apa Pak? Kalau kebijakan itu disebut baik gitu. Nah, ini ada berapa? Sekitar 7 ya. 7 untuk menjelaskan kebijakan yang baik itu seperti ini. Pertama, dia mestinya kebijakan itu ya, kita masih bicara ya undang-undang lah misalnya atau perda dan sebagainya. Dia disebut baik kalau pertama dia ada masalah ya, jelas masalahnya itu apa toh ya, di dalam rumusan kebijakan itu ya, itu jelas diterangkan apa masalahnya, masalah yang akan diatasi itu loh, masalah publiknya itu loh. Nah, ini kalau tidak jelas masalahnya, implikasinya pasti nanti kebijakannya itu juga tidak jelas, ngambang ya. Tidak jelas kelihatan ini sebenarnya undang-undang atau kebijakan ini mau untuk mengatasi apa gitu. Nah, kebijakan publik yang baik harus pertama pasti itu masalahnya itu. Nah, ternyata dalam prakteknya itu bukan hal yang mudah kita bisa menyamakan, merumuskan masalah publik itu dalam satu bahasa. Ya, terutama pada kebijakan-kebijakan publik yang misalnya sifatnya redistributif ya. Jadi dalam kebijakan publik itu ada tipe kebijakan yang namanya redistributif. Kebijakan redistributif itu prinsipnya gampangnya adalah untuk keadilan ya. Jadi mengambil resources dari yang berlebih untuk diberikan pada yang lemah. Bentuknya misalnya yang namanya pajak progresif itu ya. Ya, masalahnya itu apa? Karena ini persoalan tentang resources, ya, gampangnya rebutan resources ini. Jadi definisi masalah itu bukan hal yang mudah, ya. Kemudian undang-undang misalnya dulu kasus tentang anti pornografi, ya. Itu kan juga susah itu. Masalahnya itu apa, gitu. Karena bisa jadi antar kelompok, antar budaya, mungkin juga antar agama bisa mendefinisikan secara berbeda. Yang disebut pornografi itu apa? Ya, nah itu susah. Nah ini yang sering terjadi juga kalau Anda bisa melihat mengapa kemudian tidak efektifnya sebuah kebijakan. Anda bisa lacak dulu waktu agenda setting dan formulasinya mendefinisikan masalah publiknya itu kayak apa. Itu penting, Anda bisa kaji dari sana, dilihat dari sana, ya. Jadi mengapa juga tetap penting untuk mengatakan bahwa agenda setting dan formulasi itu menjadi titik sentral dari kualitas sebuah kebijakan. Terus kedua, kriterianya mestinya caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi strategi kalau biasanya di bahasa-bahasa kebijakan itu ada strategi, ya. Nah, kalau sudah masalahnya jelas, pasti strateginya mestinya jelas, implikasinya itu akan mudah, ya, mengarah ke sana. Nah, dia mesti kebijakan publik juga harus bisa menjelaskan itu. Seorang analis kebijakan juga harus mampu. Ketika dia sudah mendefinisikan masalahnya itu secara jelas, dia harus bisa mengembangkan strateginya gimana ini untuk mengatasinya, ya. Nah, masalahnya sering itu terjadi kalau masalahnya juga menjadi kapur, ya, kompleks dan sebagainya. Lalu mengembang juga strateginya. Gitu. Ini saling berkaitan, ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan yang akan dicapai. Kebijakan yang publik, ya, kebijakan publik yang baik itu harus jelas goalnya itu apa, ya. Nah, kalau kita baca di dalam banyak peraturan undang-undang apalagi itu sering memang sangat abstrak sekali. Ya, levelnya memang tergantung pada levelnya, ya. Semakin tinggi peraturan perundangan itu biasanya semakin abstrak, maka itu levelnya adalah policy. Tapi tetap saja bahwa tujuan itu harus bisa dipahami, ya, dipahami oleh publik. Ya, maka tujuannya juga tetap dalam bahasa redaksi yang bisa dimengerti oleh publik. Nah, ini yang dalam prakteknya yang tadi saya katakan banyak kebijakan yang memang definisi masalahnya tadi ya sangat kompleks, maka pasti bisa dipastikan tujuannya itu juga pasti ngambang.
Ya, kalau kayak gini, ini yang menjadi lemahnya dari substansi kebijakan publik itu. Banyak bisa Anda pelajari, terutama kebijakan-kebijakan publik yang biasanya kontroversial. Ya. Itu pasti pada akhirnya akan dibiarkan untuk mengambang. Gitu. Karena dia hasil kompromi nanti. Ya. Kemudian berikutnya harus jelas aktor atau organisasi nanti. Mungkin tidak menyebut instansinya, lembaganya, tetapi kriterianya adalah penting untuk disebutkan. Kenapa ini penting? Harapan kita kalau ini adalah gagasan dari awal seorang analis, maka dia punya ide gagasan bahwa mestinya lembaga pemerintah yang mengimplementasikan itu harus seperti ini, harus seperti itu, punya kapasitas, punya kepemimpinan, infrastruktur yang baik, ya, dan seterusnya. Nah, itu supaya kemudian tidak terjadi gap antara gagasan, tadi kan saya katakan ya, kebijakan publik yang baik belum tentu menghasilkan seperti yang diharapkan jika dalam implementasinya tidak baik. Salah satu yang disorot biasanya pada implementornya itu. Kemudian berikutnya yang kelima adalah instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ini mirip dengan yang keenam, ya, SOP-nya lah. Pada prinsipnya itu harus jelas instrumen perangkatnya sampai pada sistem operasional prosedurnya, ya. Itu juga harus bisa dibuat. Nah, biasanya ini diturunkan kemudian ke dalam, kalau dalam tata urutan perundangan kita, pada peraturan-peraturan di bawahnya. Jadi kebijakan publik yang baik kalau seandainya tidak ada instrumen yang operasional itu menjadi tidak baik. Banyak dari undang-undang kita itu tidak ada PP-nya, padahal di situ mengamanatkan PP-nya, ya. Nah, itu nggak jalan akhirnya. Nah, celakanya itu malah di bawah, di tingkat level street level birokrat, barangkali di daerah sering karena penasaran nggak ada PP-nya bikin sendiri. Itu yang kemudian, ya, membuat sering kacaunya sistem peraturan perundangan kita. Kemudian yang terakhir adalah target grupnya juga harus jelas. Nah, jadi kebijakan publik itu harus betul bisa mendefinisikan, ya. Tadi kalau masalah tadi yang pertama tadi sudah jelas, mestinya kelompok sasaran juga jelas, ya. Nah, ini yang susah. Kalau contoh tadi misalnya kebijakan yang anti pornografi itu, masalahnya saja sudah susah didefinisikan, tujuannya juga ngambang, maka target grupnya juga bingung pasti. Ini untuk siapa? Padahal kalau undang-undang itu ya sifatnya itu yang namanya warga negara Indonesia, Sabang Merauke berlaku. Tapi ternyata ada sana yang mendefinisikan masalahnya berbeda. Di sono juga ada yang mendefinisikan yang namanya pornografi berbeda. Nah, ini berlaku untuk siapa? Loh, kalau dipaksakan semuanya, wah itu kena semua itu. Orang-orang yang tinggal di sana misalnya. Ya, ini target grupnya itu menjadi kemudian ya membingungkan gitu. Ya, mungkin itu sekedar pemicu dulu Bu Dewi, ya, tentang ini hal-hal yang mendasar dulu lah tentang apa itu kebijakan publik gitu. Nah, mungkin begitu Bu Dewi, monggo saya kembalikan. Ini di chat Pak Joko itu mengajukan pertanyaan karena ini Mas Data sudah sementara ini selesai sementara ini berhenti dulu untuk memberikan presentasi. Maka saya persilahkan Pak Joko untuk langsung menanyakan. Pak Joko, apa yang sudah tertulis di chat? Pak Joko? Monggo Pak Joko. Belah. Pak Joko? Oke, baik. Karena Pak Joko belum merespon, saya bacakan saja pertanyaan beliau yang sudah ditulis di chat. Berdasarkan definisi Thomas Dye, berarti semua... Halo. Kok putus Mbak Dewi? Halo. Halo, sekarang ya? Sudah. Iya, jadi saya bacakan saja pertanyaan yang sudah ditulis oleh Pak Joko tadi di chat, ya. Berdasarkan definisi Thomas Dye, berarti semua kebijakan publik yang telah dipilih oleh pemerintah itu pasti benar, bersifat mutlak, dan memaksa. Sepanjang sudah dipilih oleh pemerintah, berarti sudah pas dan benar. Karena pemerintah yang mengatur urusan rakyat. Mohon izin bertanya, apakah demikian Pak Hadna?
Oke. Ya, ya. Oke, pertanyaannya Pak Joko ini sukanya mancing-mancing memang Pak Joko ini. Nah, jadi begini Pak Joko ya, kebijakan publik tadi kalau secara substansial tadi kan unsur-unsurnya ini ya, unsur-unsurnya adalah ini. Jadi saya mengatakan kalau kebijakan publik yang baik ketika kita tax evaluation terhadap sebuah peraturan perundangan misalnya ya. Nah, dilihat dari 7 indikator ini jelas nggak bisa dibaca secara semua orang ya paham nggak itu. Nah itu secara substansial terpenuhi itu atau tidak ya itu kriteria pertama. Tapi yang kedua yang harus juga dipahami adalah bahwa di dalam proses sebuah kebijakan itu harus memenuhi banyak aturan gitu ya. Jadi harus dilihat juga, berarti bukan hanya pada substansi dari kebijakan itu, tapi bagaimana ketika itu prosesnya. Nah ini yang prosesnya itu yang sering kemudian menjadi perdebatan ya, bahwa kalau undang-undang itu kan semestinya harus pembuatannya harus demokratis ya kan gitu orang bilang ya. Kebijakan prosesnya demokratis ya kalau kita ngikuti dari yang gambar tadi. Nah ini mestinya mulai dari awal itu dari tahap 1 sampai tahap berikutnya itu sampai tahap 6 pun harus selalu namanya proses itu demokratis ya. Disebut demokratis itu kan kalau bisa melibatkan kebijakan. Nah itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Jadi ini yang juga kita harus hati-hati ketika kita tadi secara substansi mengatakan oh mungkin itu sudah jelas Pak, itu bagus itu, dan ini target grupnya juga jelas, tujuannya jelas dan sebagainya. Tapi kita kan harus tahu tadi dalam prosesnya ini bagaimana ini, apakah kita memenuhi enggak ya. Tadi disebut kalau era sekarang kalau kita adalah negara yang demokratis itu. Nah pengamatan saya itu dalam kasus yang COVID ini juga ya, era selama COVID ini lah, selama berapa bulan berarti kita 6 bulan ini ya, kita asumsikan mulai Januari sampai Juni ini. Pikiran saya itu saya mendefinisikan bahwa selama 6 bulan itu adalah dalam bahasa kebijakan berarti policy in crisis, saya bilang gitu ya. Jadi bukan policy business as usual, tapi ini situasi dalam policy in crisis. Biasanya dalam policy in crisis seperti ini, itu negara itu memang sangat dominan. Jadi tadi yang berlaku paradigma-paradigma yang institusional itu ketika negara kemudian ya menggunakan hegemoninya untuk memutuskan sesuatu itu secara kuat ya. Jadi negara yang hadir di sini itu memang oleh yang terjadi ini ternyata tidak juga seperti itu ya. Kita tahu kan ini banyak kelompok-kelompok yang berbicara berbeda tentang memahami era selama COVID ini. Mulai dari ini PSBB, ini lockdown, ini macam-macam itulah yang konsep-konsep yang pernah kita berdebatkan selama sekian ini. Nah itu negara tidak bisa kemudian dalam situasi in crisis pun bisa hegemonis begitu. Ya ini yang ternyata itu menarik juga ya, pergeseran dari public policy itu dalam pemahaman kita selama ini. Konsep in crisis negara itu yang satu-satunya hadir tidak juga gitu ya, dan ternyata bahwa ada banyak kelompok yang bicara berbeda memahami tentang pandemi COVID ini ya.
Jadi kebijakan apa yang harus dipilih gitu. Ya, itu ya negara dimungkinkan untuk hegemonis karena persoalan pada ini bahaya pada publik ya, waktu yang sangat sempit, kecepatan itu harus dibuat sehingga itu mengapa negara harus hadir. Tapi ternyata tidak juga dalam model seperti ini ya. Ini menyebabkan kemudian, nah ini jadi kebijakan ini menjadi baik atau tidak baik gitu. Jadi pertanyaan Pak Joko, kalau kembali pada pertanyaan Pak Joko itu juga bahwa kalau itu sudah ditetapkan pemerintah itu kebijakan itu baik ya, itu sebenarnya belum tentu ya, belum tentu juga gitu. Jadi ini tergantung tadi saya katakan pada substansinya dan juga pada proses bagaimana perumusan kebijakannya itu. Nah ini yang harus dipahami ya. Ada variabel lain yang juga sangat menentukan adalah pada sejauh mana sebenarnya trust dari publik itu pada rezim sebuah pemerintahan itu. Itu menentukan juga kemudian nanti kualitas kebijakan publiknya. Di dalam spektrum tadi ini persoalan trust itu juga menjadi sangat penting. Ketika trust itu tidak terjadi, maka apapun yang dibikin oleh pemerintah itu selalu tidak akan dilihat secara baik ya. Kalau itu 100 kegiatan ya, 100 kegiatan ya itu 100 semua 100% harus berhasil. Kalau ada kegagalan satu saja, itu pasti yang dinilai itu satunya itu yang gagal itu. Yang 99 tidak akan, padahal itu berhasil ya. Nah ini persoalan trust gitu. Nah itu makanya publik itu, sektor publik ini jangan-jangan itu lebih ribet, lebih susah, lebih dahsyat ya. Lebih, kalau Anda jadi presiden itu mungkin lebih baik jadi presiden direktur sebuah perusahaan daripada presiden sebuah negara, karena itu bukan hal yang mudah ya. Ini karena tadi dalam sistem ya, kalau kita mengklaim bahwa diri kita, negara kita lah negara yang demokratis, maka konsekuensinya adalah membiarkan banyak orang berbicara, membiarkan banyak orang punya pikiran yang berbeda, itu memang persyaratan di dalam demokrasi. Nah itu konsekuensinya yang harus kita pilih gitu. Jadi kembali pada Pak Joko itu harus dilihat dulu ya, mungkin secara substansial baik, tapi bagaimana proses perumusannya itu sendiri. Nah itu baru bisa kita mengatakan sejauh mana sebenarnya kebijakan itu baik ya. Itu saya kira begitu ya. Gitu Pak, Bu Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadna. Ini saya persilahkan karena tadi kan judulnya ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadna ya. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk langsung menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada Pak Hadna. Monggo silahkan. Karena di chat sudah tidak ada lagi. Mohon izin bertanya, Pak Ana. Oke, monggo. J. Yang pertama terkait tadi untuk batasan kebijakan publik. Tadi muncul suatu pertanyaan, apakah kebijakan publik itu hanya milik pemerintah saja? Sebelum saya belajar lebih jauh, ini saya punya pendapat, kebijakan publik itu tidak hanya oleh pemerintah saja. Kadang ada suatu lembaga otoritas yang itu menjadi undernya pemerintah atau diserai pemerintah. Ini saya kira juga mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan publik yang diterapkan sesuai dengan ranah kewenangannya. Misalnya apa Pak Saroni? Ya, gimana? Misalnya yang disebut Pak Saroni tadi apa? Misalnya yang di luar pemerintah. Misalnya suatu lembaga otoritas yang dia diserai suatu kewenangan dalam hal tertentu, pengelolaan tertentu suatu wilayah, misalnya pengelolaan suatu wilayah misalnya. Nah ini mungkin bisa seperti itu. Nah, tetapi tentu saja tidak bisa lepas dari kewenangan pemerintah, karena pemerintah tentu saja tetap menjadi regulator yang mengatur. Jadi lembaga otoritas tadi tetap di bawah pemerintah, meskipun lembaga otoritas tadi juga mempunyai kewenangan
membahas suatu kebijakan publik yang itu diterapkan sesuai dengan ranah kewenangannya. Misalnya suatu area atau suatu hal atau permasalahan tertentu yang itu menjadi ranah kewenangannya misalnya. Kemudian tentu saja subjeknya adalah publik atau masyarakat. Ini yang pendapat saya yang pertama seperti itu. Apakah ini benar apa tidak? Monggo dikoreksi atau diberikan masukan. Ini saya hanya berpendapat sesuai dengan yang selama ini mungkin saya juga pernah melihat atau dengar suatu otoritas yang mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu misalnya. Nah, kemudian otoritas, ya. Dengan terminasi yang kedua, Pak. Kebijakan. Misalnya ada suatu kebijakan yang rujukan dasar di atasnya itu sudah diganti dengan kebijakan yang baru. Apakah itu sudah dapat dikatakan atau sudah bisa divonis itu sebagai terminasi? Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menyatakan suatu terminasi, apakah ada suatu kebijakan yang menyatakan kebijakan tersebut terminasi misalnya, tidak berlaku lagi. Gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi, Pak Saroni, jadi gini, yang tadi yang pertanyaan pertama itu soal dominasi pemerintah ya, satu-satunya gitu. Memang saya tidak setuju bahwa itu satu-satunya pemerintah yang punya kuasa dalam kebijakan publik itu, tidak setuju ya. Era-era sekarang apalagi sudah berbeda. Nah, saya sendiri juga itu Pak Saroni, jadi saya juga memahami kebijakan publik itu, dan mungkin ini bagi Bapak Ibu ya, ada yang mungkin berbeda pendapat. Kalau saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya begini, kalau Anda bicara kebijakan publik itu, jangan Anda pikirkan bahwa harus selalu diundang-undangkan atau diregulasikan. Ya, kalau orang hukum pasti selalu protes ke saya gitu. Itu pasti itu. Kalau orang hukum kayak Bu Eni itu backgroundnya kan hukum ya Bu Eni ya. Nah itu biasanya protes itu. Pak, nggak mungkin kebijakan publik itu nggak diundangkan, regulasinya gimana? Nanti nggak ada yang nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau melakukan gitu. Nah ini memang konsekuensi daripada dari negara yang namanya Rechtsstaat itu, ya. Dari namanya konsekuensi dari negaranya Rechtsstaat itu semuanya dasar hukum bergeraknya negara dengan unit-unit pemerintahan di bawahnya, semuanya, bahkan bukan hanya pemerintah tetapi sampai yang namanya swasta dan sebagainya selalu ada undang-undangnya ya, peraturannya. Kasus kemarin ketika awal sebelum Covid itu yang debt collector itu ya, debt collector mengambil motor di jalan itu ya, di ojol itu sampai bentrok kemudian ya, walaupun presiden sudah bilang bahwa itu tidak boleh gitu diambil lah, nanti akan ada pengecualian itu ya. Debt collectornya santai-santai aja, selalu tanya itu, mana Pak kebijakannya, undang-undangnya mana, peraturannya mana. Itu konsekuensi dari pilihan negara kita yang memang pengen negara hukum seperti itu ya. Dan pada sistem pemerintah negara yang berbeda ada lagi yang berbeda. Nah nanti bisalah kita diskusikan ya. Nah ini yang saya katakan bahwa karena konsekuensi dari negara kita yang memang begitu, sehingga semuanya dasarnya adalah aturan tadi ya. Kita harus paham bahwa saya mengatakan ya, ketika bicara kebijakan jangan hanya bicara Anda bahwa semuanya harus diregulasikan, karena kebijakan publik itu bentuknya macam-macam ya. Bisa adalah ya dalam bentuk program, usulan, inovasi yang dilakukan oleh pada tingkat masyarakat di bawah sampai di atas ya. Itu adalah bentuk-bentuk juga dari kebijakan publik. Prinsipnya adalah apakah yang dibuat ini ya di dalam yang bahasa kebijakan itu adalah bisa mengatasi masalah publik itu ya, untuk merespon masalah publik dan mampu mengatasi, itulah yang namanya kebijakan ya. Jadi
Jadi kita harus, maksud saya ingin mengajak ya diskusi pada Anda semua, kita keluar dari frame yang namanya regulasi itu sebagai satu-satunya definisi kebijakan publik itu. Itu saya mengatakan kalau bisa keluar dari situ. Ya, ini memang biasanya yang orang dari background fakultas hukum itu yang banyak sangat kuat sekali itu begitu. Ya, tapi saya memahami seperti itu supaya kita selalu, kalau terutama kawan-kawan yang ada di pemerintahan daerah ya, di ini selalu bicara, ayo kita buat undang-undangnya, ayo kita buat aturannya dulu. Nah, ini yang sering kemudian kan membuat respon untuk mengatasi masalah publik itu menjadi lemah itu. Ya, karena kita harus berpikir itunya dulu. Sebenarnya masalah publiknya sudah berubah, nanti kita kebijakan publiknya, undang-undangnya baru muncul. Nah, padahal tadi kita katakan ya, dalam namanya kebijakan publik itu adalah ini untuk mengatasi sebuah masalah kebijakan publik itu. Nah, ini kalau sudah berubah, namanya masalah publik itu dinamis. Dia berubah bisa dalam bentuk masalah yang lain. Kalau kita terlambat kemudian dalam membuat kebijakan, ya itu pasti ya, itu hal yang sering umum terjadi dalam pemerintahan di banyak negara, apalagi kalau dia sangat birokratis, sangat ya kaku ya. Nah, itu biasanya begitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang berikutnya tadi Pak Saroni soal itu terminasi ya, sebenarnya tadi yang saya katakan bahwa pernyataan terminasi itu sebenarnya bukan hanya dalam bentuk pasal yang terakhir itu, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru ini maka undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, itu baru pernyataan terminasi, tetapi menjadi syarat. Nah, tetapi saya katakan bahwa yang terminasi kebijakan itu bukan hanya sekedar pernyataan itu, tetapi dia harus bisa kemudian melakukan terminasi pada infrastruktur dari kebijakan itu yang menopang kebijakan itu, entah sistem manajemennya, sistem organisasinya, ya fasilitas dan sebagainya, itu harus mestinya dilakukan juga terminasi, ya. Nah, itu yang tidak terjadi karena memang cost-nya besar. Tadi saya katakan jadi kehadiran, saya cerita dulu ya, dari birokrasi itu unit-unitnya dalam teorinya kan ya diciptakan itu untuk merespon sebuah kebijakan, itu begitu. Nah, kalau kebijakannya itu sudah tercapai atau masalahnya sudah lain, ya dia kan harus dirubah atau mungkin dihentikan, diubah dan sebagainya. Nah, itu tidak menarik dalam praktek pemerintahan karena kosnya memang tinggi. Nah, padahal itu konsepnya harus terminasi. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya adalah seringkali bahwa antara kebijakan itu dengan implementornya, unit yang mengimplementasikan itu terjadi gap. Karena organisasi ini dulu dibikin untuk merespon kebijakan yang entah dulu entah tahun berapa. Nah, karena tidak diterminasi, ada kebijakan yang baru yang kemudian diamanatkan pada organisasi itu. Sementara visi misi organisasi dengan sistem sampai pada kultur dari organisasi itu, orang-orangnya masih menganut pola kebijakan yang lama dulu. Nah, mengapa itu kemudian dalam birokrasi kita itu dari aspek itu ya sering terlambat mengatasi masalah publiknya, itu antara lain juga karena itu. Nah, ini kita tidak mengenal terminasi ya. Ya, kebijakan yang baik tadi untuk mengatasi satu masalah publik, maka implementornya juga kan harus punya link ya, match lah gitu. Desainnya itu sama, itu yang baik sebenarnya. Ya, tapi kan mungkin karena cost-nya tinggi dan mungkin pertentangan kok juga kalau mengubah ini juga sangat tinggi sehingga dihindari. Nah, akibatnya adalah ini organisasi yang merespon ini tidak mampu. Ya, ketika dia tidak berubah, organisasi publiknya itu tidak berubah dengan kebijakan yang baru ini, ya, dengan asumsinya kebijakan ini adalah masalah mengatasi sebuah masalah publik tadi. Nah, ketidakmampuan ini gapnya tinggi sehingga menjadi tidak efektif. Ya, itu salah satu sebab ya mengapa birokrasi kita itu selalu bermasalah di situ juga. Nah,
itu yang disebut apa itu baju isinya sama ya, cuma bajunya aja yang beda misalnya, kan orang bilang kayak gitu. Nah, jadi itu Pak Saroni ya. Saya tidak tahu tadi sudah menjawab tiga-tiganya atau belum itu tadi. Itu Pak Saroni ya. Halo? Matur nuwun Mas Hadna. Nah, ini ada pertanyaan dari, sebentar, ada yang mau bertanya tapi mic-nya nggak bisa dinyalakan. Siapa tuh ini Pak? Halo, siapa yang mau tanya ya? Yang mic-nya nggak tanya ini Pak Bernardus Wibowo Suryantoro. Bu, saya mau bertanya kok mic-nya tidak bunyi. Mungkin yang tanda mic-nya itu diklik Pak. Bapak di-unmute bisa nggak? Meng-unmute diri sendiri. Pak Bernardus Wibowo Suryantoro. Halo? Baik, kalau Pak Bernardus, karena Pak Bernardus belum merespon, ini Pak Joko ngantri bertanya. Tadi sudah bertanya, tapi mau nambah. Monggo Pak Joko. Inji, matur nuwun sangat Bu Dewi. Mohon maaf Pak Hadna, ini menarik sekali dari tadi diskusi terkait dengan kebijakan publik. Saya pernah membaca bukunya Profesor Singh Yadav. Dia memang ahli geografi politik di Indonesia. Dia menyatakan bahwa Indonesia itu tidak akan, nah ini statementnya Prof. Singh Yadav ini ya, tidak akan bisa damai, bisa maju ketika pemerintahannya itu tidak kuat dalam arti ketika kebijakannya gonta-ganti, ketika kemudian tidak dengan kekuatan yang tinggi untuk mengusung kebijakan. Karena menurut Profesor Singh Yadav ini kan Indonesia itu archipelago, jadi banyak kepulauan, banyak daerah yang terpisah-pisah, kemudian sukunya banyak sekali, sampai dia itu mengatakan Indonesia itu cocoknya itu jane otoriter, sampai begitu. Nah, jadi ini kemudian saya juga membaca di sisi yang lain yang dulu Pak Hadna juga pernah sampaikan, kita itu berada pada pilihan apakah itu incremental atau rasional kan. Pak Hadna dulu pernah menyampaikan begitu ya pada waktu diskusi dengan BKKBN Policy Dialogue itu. Jadi ini gimana Pak Hadna? Menurut Pak Hadna dalam konteks Indonesia seperti saat ini. Jadi biar ya kalau semua, saya melihatnya kalau di Indonesia itu semua yang dikeluarkan pemerintah itu mesti ada jeleknya. Jadi tidak bisa mutlak kemudian semua itu ayo semua mendukung gitu loh. Mesti ada sisi apapun. Saya melihat selama ini. Kuncinya bagaimana itu Pak Hadna? Nyun sewu ini, matur nuwun Bu Dewi, Pak Haji. Matur nuwun Pak Joko ya. Nah ini Pak Joko mancing-mancing lagi nih. Ini Pak Joko memang hobinya mancing, jadi kalau bertanya juga sukanya mancing-mancing. Pak Joko jadi gini ya. Itu soal tadi ya, jadi gonta-ganti kebijakan itu hal yang sebenarnya memang normal. Kalau saya katakan memang normal. Kenapa? Itu setiap pemimpin itu punya ego sendiri. Itu pasti punya ego sendiri ya. Jadi nggak ada pemimpin di dunia ini yang tidak punya ego. Jadi itu yang kemudian dia wujudkan dalam kebijakan publik yang biasanya dia pokoknya beda dengan yang dulu, yang sebelumnya. Itu secara personal, jadi mungkin dari seorang pemimpin itu begitu. Tapi implikasinya kan kemudian menjadi sangat besar karena yang mau dikelola itu adalah negara yang seharusnya kita itu kan mestinya ya, kalau dulu dalam masa-masa Orde Baru itu kita kembali ya cerita dulu, itu kan perubahannya itu mestinya linear gitu.
linear dari satu tahapan pembangunan ke tahapan yang berikutnya. Maka kita zaman Soeharto kan mengenal yang namanya repelita itu. 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang ya, kemudian sampai 5 itu. Nah, itu yang kita harapkan bahwa dengan linear itu perubahan yang terjadi bisa dikelola, bisa ditata, ya, bisa diarahkan untuk menuju satu Indonesia yang makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seperti amanat Undang-Undang Dasar itulah. Ya, tapi ini cerita masa lalu. Ya, teori-teori ekonomi yang linear itu biasanya juga sudah banyak yang tergerus ini. Ya, padahal ini sebenarnya menurut saya bagus juga kalau bahwa mestinya sebuah negara itu bisa dikelola sejak dari awal, ya, dari titik terendah kemudian bisa maju ke atas itu. Harapan kita bisa begitu. Nah, ini butuh kebijakan yang memang konsisten, yang menyeluruh, holistik, ya, tidak gonta-ganti yang berubah-ubah sehingga nanti dinamikanya fluktuatif gitu. Nah, ini kalau ceritanya begitu, tapi ini kondisi dimanapun di negara di dunia ini uncertainty, ya, itu yang sering disebut apa VUCA, ya, orang menyebut singkatan VUCA itu, ya, volatility, uncertainty, complexity, ya, ambiguity, ya, itu adalah ciri-ciri situasi dunia ini yang sekarang ini memang tidak bisa dikendalikan sehingga kita nggak bisa perubahan itu linear gitu. Nah, itu barangkali nggak tahu ini kalau Pak Joko yang sangat religius, apakah ini sudah sunahnya gitu ya? Sudah sunahnya perubahannya kemudian dunia itu tidak bisa dikendalikan dalam satu titik itu. Nah, Indonesia sebenarnya kan setelah pasca Soeharto itu kita masih mengenal kebijakan yang namanya RPJP, RPJMN itu ya, rencana pembangunan jangka menengah panjang dan sebagainya yang 10-20 tahun itu sebenarnya kan upaya untuk mengatasi itu supaya kebijakan-kebijakan yang di bawahnya itu mengacu pada sana semua gitu. Jadi walaupun ini di bawah pemimpin-pemimpin kepala daerah kayak presiden kayak ya gonta-ganti orangnya, tapi tetap mengikuti yang garis tadi yang kita harap adalah ya linear itu melalui yang namanya RPJP, RPJM dan sebagainya. Tapi ini juga tidak terjadi. Itu yang saya katakan tadi. Setiap pemimpin itu dimanapun itu pasti punya ego. Ya, sedemokratis apapun, seotoriter apapun, apalagi yang otoriter, ya itu pasti punya ego yang dia ingin menunjukkan bahwa menurut saya yang paling benar adalah saya gitu. Itu egonya pemimpin itu. Jadi ini tidak bisa dihindari ya. Jadi Pak Jokowi kalau saya lihat itu sebenarnya sudah mengetahui ini kelemahan ini, karena yang namanya RPJP, RPJMN ini hanya dokumen perencanaan saja, dokumen administratif perencanaan kalau saya sebut ya, dokumen administratif perencanaan. Tapi sebenarnya substansinya itu tidak pernah diikuti. Nah, beliau kan kemudian mengatakan bahwa visinya itu cukup satu ya, cara mengatasi beliau waktu itu awal di 2014 adalah, dan visi saya, artinya visi presiden. Nah, kemudian kementerian itu nggak perlu bikin reserah dewe-dewe ya. Udah itu visinya saya saja, satu itu ya, yang disebut sebagai dulu kan ya, dasar apa itu yang 10 itu ya, itu visinya beliau. Nah, kementerian di bawah cukup mengikuti itu, tapi ini juga tidak terjadi ya, susah juga gitu. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa ego itu masih sangat kuat ya di antara itu. Nah, Pak Joko harus memahami juga ya, Pak Joko, bahwa saya sering begini pada para mahasiswa saya itu, memahami kebijakan itu jangan lugu Pak Joko gitu. Saya selalu bilang gitu, maksudnya jangan lugu itu gimana? Ini kebijakan itu dia hidup di dalam sebuah sistem nilai ya, sistem nilainya itu value loaded lah pokoknya. Politiknya, budaya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu namanya kebijakan publik itu pasti selalu gitu. Nah, jadi dia tidak berada di dalam ruang hampa. Nah, ada banyak kepentingan di situ, kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Saya juga sering mendefinisikan bahwa kebijakan publik ya, saya menjelaskan pada para mahasiswa biasanya saya bilang policy is politics. Gitu. Policy is politics bagi saya. Apa itu politics? Ya, definisi yang paling terkenal kan bahwa politik itu adalah persoalan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Nah, ibaratnya kalau itu policy namanya misalnya APBN ya, kue APBN itu
Ini kan harus dibagi-bagi ini, ya. APBN kan diundang-undangkan ya setiap tahun itu. Nah ini pasti rebutan resources. Jadi memahaminya, kenapa sih kok kebijakannya 2014-19 kok lebih banyak ke arah timur, misalnya pembangunan jalan tol di mana dan sebagainya. Nah itu adalah persoalan tentang politik, ya, politik dari pemimpin, politik dari kelompok-kelompok, ya. Di Indonesia ini sekarang saya menyebut kalau di dalam teori ini yang kalau ada di slide itu, ya, grup teori itu loh. Ya, grup teori itu kok pemahaman kebijakan publik kita untuk melihat bahwa memahami kebijakan itu adalah hasil kompromi, ya, hasil kompromi dari sekian banyak kelompok yang punya kepentingan berbeda, yang punya pemahaman mendefinisikan masalah publik itu secara berbeda. Itu yang yang terjadi pada saat ini, ya. Jadi itu akhirnya kan namanya APBN itu, kalau bicara kita APBN atau mungkin juga APBD, itu hasil kompromi pasti. Ya, hasil kompromi kan banyak orang. Jadi kalau yang namanya hasil kompromi itu pasti ada namanya celah-celah kelemahannya gitu. Ya, bukan hanya baiknya, ya baiknya juga ada, tapi pasti ada kelemahannya. Kita berharap kan bahwa kebijakan kita itu kan yang ini, ya, rational choice tadi yang disebut Pak Joko tadi, ya. Rasional, jadi memang sulit mewujudkan kebijakan itu yang rasional, tapi prinsipnya mestinya gampangnya adalah evidence based gitu. Jadi apa yang dihasilkan di dalam APBN APBD kita itu berdasarkan hasil berdasarkan data-data yang memang valid dan reliable yang kita jadikan dasar dalam pengambilan keputusan di APBN kita gitu. Mengapa kementerian ini dapat sekian triliun, kementerian itu dapat sekian triliun, satu kementerian itu dipakai untuk bangun ini, yang sono dipakai untuk ini. Semuanya kan mestinya harus evidence based, artinya berdasarkan atas masalah publik, ya, berdasarkan atas data-data yang valid dan reliable itu. Nah, ini mewujudkan rational choice itu di dalam kebijakan publik itu memang sampai sekarang boleh dikata paling susah gitu. Ya, mungkin ini hanya tipe ideal, kalau saya mengatakan tipe ideal. Nah, biasanya konsekuensi dari kompromi-kompromi itu adalah kebijakan kita biasanya incremental gitu. Ya, incremental itu artinya tumpang tindih. Ibaratnya kalau bikin jalan itu ada bolong di sana tempel, ya, bolong di sini tempel, tapi tidak pernah mempertanyakan kenapa itu jalan tuh yang namanya pantura setiap tahun kok selalu saja bermasalah, ya. Apakah itu karena kondisi tanahnya yang tidak stabil atau memang karena kualitas aspalnya yang nggak bagus, ya. Nah, sebenarnya kan itu sudah diketahui, ya, apa sebabnya gitu. Nah, tapi nggak tahu kok dipelihara. Nah, incremental juga begitu. Saya melihat dalam praktek kawan-kawan di pemerintahan itu kalau bikin perencanaan itu paling favorit itu incremental ini. Jadi caranya gimana? Ya, caranya pasti dasarnya adalah pada hasil kebijakan pada masa lalu. Jadi APBD yang lalu lah, APBN sebelumnya. Di situ apa programnya, apa kebijakan, program, kegiatan, sasaran, ya, target grupnya, udah itu jadikan dasar. Lalu pada tahun berikutnya ini akan disusun. Ini dulu meliputi 2 kabupaten nih, ya, misalnya untuk program kependudukan misalnya KB, ya, saya mau tambah saja deh, tambah 1 kabupaten di DIY ini. Nah, kalau dia rasional mestinya evidence based, penambahan 1 kabupaten didasarkan atas data yang valid, ya, bukan berdasarkan atas tadi intuisi, ya, atau mungkin karena ya incremental tadi kan nggak ada data yang pasti, hanya suka-suka, ya, kadang intuisi, ya. Kebijakan publik kalau udah suka-suka itu waduh susah gitu kualitas hasilnya yang dicapai. Nah, itu incremental, ya. Jadi tambahlah kemudian ini kan anggarannya anggaran kita naik 10% nih untuk dinas kita, untuk badan kita atau kementerian kita. Nah, kita kalau gitu kegiatannya kita tambah yang dulu itu dengan tambah kegiatan, mungkin target grupnya ditambah. Dulu 1.000 orang kita tambah jadi 1.500 orang. Tapi argumen menambah 500 itu nggak pernah.
didasarkan pada data yang sebenarnya. Nah itu Pak Joko, nah incremental itu kemudian menjadi favorit itu. Karena memang paling mudah, nggak usah susah-susah mikirnya, konsekuensi konfliknya, ya konflik juga mungkin dengan DPRD, dengan DPR itu juga menjadi berkurang. Maka pilihan incremental itu dalam perencanaan pembangunan kita, dalam model-model kebijakan publik kita itu favorit, itu paling favorit sampai sekarang. Nah, gitu. Nah, sementara kita tuh sebenarnya sih berharap ya bahwa pendekatan kita juga rasional, bukan rasional dalam arti murni, tapi kita ingin mengatakan evidence based lah. Ya, itu dalam pembuatan kebijakan. Saya seringkali kok kebijakan yang dibikin oleh tadi ceritanya Pak Saron itu ya, saya punya ini. Pak kepalanya barangkali tadi malam bermimpi ya, entah mimpinya baik atau buruk mungkin ya, pagi-pagi dia kemudian nelpon kepala bagiannya, tolong itu dibikin program ini dong. Nah, jadi atas dasar mimpi barangkali ya pembuatan kebijakan, sampai berdasarkan atas kebijakan berdasarkan atas nasihat hukum pun masih ada dulu ya. Nah ini yang tidak evidence based itu ya. Nah gitu Pak Joko ya, mungkin jadi itulah ya Pak Joko memang harus memahami namanya kebijakan publik itu jangan lugu Pak Joko ya, jangan lugu. Jadi dia itu saya tahu karena Pak Joko itu sangat religius, pada orang itu selalu maksudnya baik ya, husnuzon gitu. Saya paham Pak Joko memang nilainya yang dipahami gitu. Jadi selalu, tapi ini dunia politik Pak Joko. Jadi saya selalu bilang juga policy is politics. Ya, politik itu persoalan siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Itu pasti konflik terjadi. Ya, jadi ya kita harus paham tentang ini kebijakan ini apa sih ya gitu. Gitu Pak Joko, nggih. Ji, matur nuwun Pak Hatna, Ji. Matur nuwun, ini sebelum saya lanjut ke daftar pertanyaan yang di chat, Mas Hatna, rupanya di chat itu banyak diehard Hatnaer ya, kan ada diehard Jokower, ini diehard Hatnaer yang minta materi, boleh nggak materinya tuh di share gitu. Terus saya sudah komunikasi dengan Mas Habib mengatakan saya belum punya materinya Bu gitu. Jadi nanti kalau Mas Hatna mengizinkan, nanti materi akan di-share lewat web PSKK. Oh ya, nanti saya share ke Mas Habib ya. Ya, nanti saya tulis URL address-nya itu CPPS sehingga teman-teman yang di sini bisa langsung mengakses sesudah ngobrol-ngobrol ini selesai. Ngaten sih? Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Asmoro untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Pak Asmoro, monggo. Pak Asmoro. Monggo. Pak Asmoro, monggo, masih di sini kah? Baik, kalau Pak Asmoro? Halo. J? Bu Asmoro atau Pak Asmoro? Bu, Mbak. Oh, Bu Asmoro. Oh alah, maaf J, monggo silakan. Ya, ini saya tadi sempat tertarik dengan kebijakan publik. Bu Asmoro ini dari mana ya? Kalau boleh saya tahu. Saya analis kebijakan dari Pemkab Kulon Progo, Pak. Oh ya, oke. Ibu suaranya kecil, Bu. Suaranya kurang jelas. Halo. J, silakan. Ya. Jadi saya tadi tertarik dengan kebijakan publik dalam kondisi krisis ini. Namanya dalam pandemi ya. Jadi mungkin dari pengamatan Bapak, negara mana yang bisa mengcombine atau menciptakan kebijakan publik yang baik dalam kondisi yang singkat, tetapi juga demokratis, unsur demokratisnya tetap terjaga. Mungkin itu Pak dari saya. Ya. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Asmoro. Jadi ini juga pertanyaan menarik ya. Kalau kita belajar dari COVID kemarin itu, ada dua negara yang saya perbandingkan itu. Satu Cina dan satu adalah Jerman ya. Nah, ini kaitannya juga dengan evidence base dan demokratisasinya dalam pengambilan keputusan itu.
Kita tahu di awal-awal itu Cina, ya kita tahu Cina adalah negara yang otoritarian ya, karena Partai Komunisnya masih berkuasa walaupun sistem ekonominya tidak lagi komunis ya, tetapi sistem politik pemerintahnya adalah masih otoritarian. Nah, kita tahu di awal-awal dalam kasus Cina di Wuhan itu sebenarnya kasus COVID ini kan sudah diketahui oleh banyak dokter yang ada di sana ya, sampai kemudian ada tulisan dan kemudian dokter-dokter ini menyampaikan bahayanya ini ya, yang sudah merebak ini karena ditemukan ada COVID-19 ini, tapi kemudian kan diredam oleh partai yang pemerintah yang berkuasa ya, sangat otoritarian itu, untuk ini tidak disebarkan pada publik gitu, sampai kemudian si dokter itu ibaratnya ditahan atau apa ya, komunitas dokternya pun ditahan, sehingga malah salah satu dokternya, dokter siapa namanya, Lu Xu apa itu, yang kemudian malah terkena dari COVID ini dan kemudian meninggal gitu ya, sampai meninggal gitu. Nah ini kan kemudian ini ya, ini sistem komunis yang sangat represif gitu. Itu negara memang kalau dalam situasi yang seperti itu, dalam sistem otoritarian ya, itu sangat kuat sekali untuk meredam gejolak publik ya, dengan kekuasaannya itu. Dan itu kan kemudian juga diakui dalam beberapa bulan yang lalu oleh otoritas yang berkuasa dari partai yang berkuasa, bahwa memang ada kesalahan ketika itu meredam masalah ini, yang kemudian justru merebak gitu, bukan hanya di Wuhan, Cina, tapi juga kemudian seluruh dunia. Jadi ini apa ya, sistem ini satu sisi kita mengakui ya bahwa situasi in crisis itu negara harus hadir, bahasanya netralnya ya, atau dalam bahasa politiknya hegemoni negara menjadi sangat penting di situ untuk mengarahkan, jadi tidak membiarkan ada perdebatan publik. Tapi represifnya ini yang adalah kemudian meredam tadi, tidak diikuti dengan kebijakan untuk merespon pengelolaan pandemi ini supaya tidak menyebar gitu. Nah ini yang saya kira di awal dalam kasus ini Cina ya, sistem pemerintahnya itu yang bisa kita katakan ini menjadi sangat lemah ya. Dia memang otoriter, dia dalam pemahaman bahwa situasi krisis itu negara harus hadir dan sangat dominan, memang betul, tetapi respon kebijakannya itulah yang sebenarnya harus kita permasalahkan. Seharusnya kalau sejak dari awal mereka menyadari ini, mestinya walaupun ada protes dari dokter-dokter itu, kan semestinya pemerintah harus pemerintah Cina ya pada saat itu bisa mengelola ya bagaimana supaya tidak merebak ini pandemi ini gitu. Nah kita bandingkan kemudian dengan Jerman ya, Jerman demokratis ya, si kanselir Jermannya Angela Merkel juga adalah seorang saintis, dia ahli kimia dia itu. Nah di dalam kebijakannya kita juga tahu ya, Jerman juga termasuk terkena berat ya di Eropa, tetapi kemampuan mereka untuk menggunakan analisis kebijakannya dalam mengatasi pandemi berdasarkan atas respon nasihat juga dari para pakar ya, termasuk ada satu pakar saya lupa namanya itu, yang bisa ya, walaupun kadang bertengkar antara presiden dengan pakarnya ini, tapi mereka evidence based gitu ya, evidence based. Jadi di Jerman itu walaupun kasusnya jumlahnya termasuk banyak di Eropa, walaupun tidak sebanyak di Italia dan Spanyol, tetapi angka kematiannya sangat rendah. Nah itu karena kemampuan mereka kemudian membuat kebijakan itu dengan evidence based gitu. Nah bandingkan tadi dengan Cina itu yang tidak evidence based, dia menggunakan kekuasaan ya untuk meredam itu. Nah akibatnya bukan hanya di Wuhan dan Cina, tapi ini merebak ke seluruh dunia itu. Jadi ini bisa dibandingkan ya pada situasi yang sama in crisis, tapi sistem pemerintahan ini, dua negara ini yang berbeda juga menghasilkan kebijakan yang berbeda. Dan kesimpulan saya adalah justru negara yang evidence based itu ya, ketika
ketika membuat itu. Negara yang lain suaranya hilang Mas Hana. Halo. Menggunakan kan suaranya hilang ya. Oh, hilang. Masuk. Halo Mas Hana. Halo Mas. Kok hilang ya suaranya? Suaranya enggak. Putus-putus ya. Iya. Enggak dengar ya? Halo Mas Hana. Halo, masih putus-putus, Mbak? Ya, halo. Saya dengar suaranya, tapi ya, sudah jelas. Silahkan dilanjut. Oke. Ya, dari bagian mana yang putus tadi ya? Jadi kalau saya bilang kita belajar dari dua negara itu ya, antara Jerman dan Cina, kesimpulan saya adalah negara yang evidence based dalam pembuatan kebijakannya itu yang berhasil mengatasi masalah itu lebih cepat ya. Jerman dia evidence based, kasusnya memang banyak, tetapi angka kematiannya adalah yang terendah ya. Nah, bandingkan dengan Cina, dia sangat tidak evidence based tapi represif negara, sehingga pada saat itu kasusnya merebak sampai ke seluruh dunia ya, walaupun kemudian kan Cina juga termasuk yang berhasil, tapi kan di akhir-akhir itu. Korea juga termasuk yang berhasil karena dia evidence based dengan membuat kebijakan yang dia menyadari bahwa merebaknya itu harus dilakukan dengan rapid test ya, swab yang secara massal itu. Nah, itu cara mengatasinya. Jadi itu juga data-data yang mereka punya untuk mengatasi. Jadi begitu kurang lebih Bu Asmoro ya, tanggapan saya untuk pertanyaan jenengan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Hana. Selanjutnya saya akan mohon maaf ya Bu Asmoro ya. Saya kira tadi Bapak ya. Baik, sekarang saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Bernardus Wibowo Suliantoro. Monggo Pak. Pak Bernardus. Halo, suara saya kedengaran? Oh, kedengaran. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan pada saya. Saya dulu juga muridnya Pak Adnan. Di mana Pak? Saya dulu pindahan dari S3 sekolah pasca itu. Lalu pada waktu itu kemudian karena di sana itu dibubarkan, kemudian pindah untuk ke studi kebijakan. Itu pada waktu koordinatornya Pak Muhajir siapa itu? Nggih, saya ingat Pak. Nggih, saya baru ingat ya, betul. Ya. Baik, terima kasih. Begini Pak Hadnan, saya kan dapat hibah penelitian terkait dengan penelitian terapan. Nah, pada waktu penelitian pertama menghasilkan policy brief yang terkait dengan affirmative action itu loh, yang 30% perempuan itu harus dicantumkan itu. Terus tahap kedua ini disuruh uji coba kebijakan. Nah, saya ingin belajar dari Pak Adnan hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan uji coba sebuah kebijakan, Pak Adnan. Kalau ininya apa Pak, kebijakan tentang apa yang tadi 30% itu yang itu keterwakilan politik perempuan? Iya, keterwakilan politik perempuan. Saya kan meneliti bahwa partai-partai politik itu hanya mencantumkan perempuan itu secara formalitas. Nah, lalu juga dalam ADART belum, lalu dalam bagaimana kaderisasi juga belum. Nah, ini terkait dengan saya mengusulkan bahwa kebijakan yang patriarki itu harus dihapuskan, lalu juga perlu setiap calon itu juga perlu kerjasama dengan pusat studi perempuan, lalu juga
mekanisme bagaimana pencalonan itu harus dari sejak awal juga harus dibekali prinsip-prinsip feminitas. Itu kalau dari rekomendasi itu nanti kan akan menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, ini saya diminta untuk uji coba. Tahap kedua itu uji coba terkait dengan policy brief yang menjadi saran-saran saya tadi. Nah, itu hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sebuah uji coba terhadap rencana draft kebijakan tadi, Pak. Ya, wah, ini Pak Bernardus luar biasa ini isunya, tapi juga paling sulit Pak itu implementasinya, ya. Karena tadi saya katakan ya, apalagi ini yang ini termasuk kebijakan yang sensitif. Jadi sifatnya jenis kebijakan yang protektif, ya. Jenis kebijakan ini biasanya juga termasuk tadi tingkat kesulitannya tinggi Pak, karena ini kan protektif, disebut protektif karena kita akan memberikan tadi ya 30% itu. Nah tadi kan temuannya Pak Bernardus mengatakan hanya prosedural administratif. Ya, patriarkinya itu sangat kuat dalam politik di Indonesia itu begitu. Bahkan saya melihat juga sebenarnya dalam kebijakan publik di Indonesia itu patriarki masih cukup kuat itu, ya. Nah, jangan-jangan karena tadi ya, policy is politics, saya bilang gitu. Nah, politik itu biasanya masih kuat patriarkinya ini. Ini biasanya wilayah Bu Dewi yang suka mengkritik ini, nah, nanti bisa ditambahkan Bu Dewi. Gitu. Tapi ini kalau saya mengatakan Pak Bernardus ini barangkali ya kuncinya itu adalah pada kemampuan Pak Bernardus untuk mendekati dari partai-partai politik itu. Ya, jadi maksud saya keberhasilannya itu loh Pak. Nanti kalau Bapak ingin melakukan uji coba, itu kan bukan hal yang mudah toh Pak Bernardus itu mengusulkan mbok partaimu itu sekarang itu ini dong mulai mencari ya perempuan-perempuan kemudian nanti menjadi anggota DPR dan DPRD ya dengan cara yang betul gitu kan, berkualitas. Kemudian ini harus dihindarkan tadi yang patriarki dan sebagainya. Itu kan bukan hal yang mudah Pak di dalam dunia politik itu tadi karena patriarkinya sangat kuat dan itu sangat sensitif ya. Nah, saya kira keberhasilannya Pak Bernardus dalam upaya mengimplementasikan ini adalah membangun relasi kuasa ya, barangkali ini relasi kuasa dengan partai-partai politik yang ya kita kan biasanya ingin cari yang best practice ya, yang bisa tercapai. Maka cari partai yang sebenarnya sudah care ya, sudah pedulilah dengan itu. Kalau saya mengatakan itu saja Pak, karena masih banyak partai juga yang saya kira peduli lah dengan namanya perempuan itu ada. Memang ada juga yang tadi ya yang sangat patriarkis itu sangat kuat, atau yang lama-lama biasanya itu sudah terbangun sangat kuat itu. Nah itu tingkat kegagalannya pasti lebih tinggi Pak dalam implementasi jenengan punya rencana itu. Nah, cari bangun yang mungkin partai-partai yang boleh dikatakan belum solid namanya artinya baru dan mereka masih menawarkan sebanyak mungkin ya kemungkinan konstituen bisa terlibat termasuk dari perempuan. Kalau saya kira itu akan lebih mudah untuk bisa diterima dan ini Pak Bernardus harus bisa membangun relasi dengan partai-partai itu jauh lebih mudah Pak itu. Kalau saran saya cuma itu kalau menurut saya ini dalam kasus yang ingin Pak Bernardus implementasikan itu. Itu Pak Bernardus ya. Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Sukantoro untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya mohon kepada teman-teman yang sedang tidak berbicara untuk mematikan video dan mikrofonnya. Tolong, masih ada teman-teman yang videonya nyala. Karena ini akan sangat menolong untuk supaya tidak terlalu berat di bandwidth-nya. Baik, terima kasih Pak Sukantoro. Monggo silahkan Pak. Siap Bu. Ya. Oke, silahkan. Oke, Pak Sukantoro. Halo Pak. Oke.
Saya berpikir bahwa suatu policy itu mempunyai impact yang sangat besar kalau itu yang mengambil policy adalah top policy maker suatu organisasi. Dalam hal ini sebagai pembelajaran, saya tidak mengkritik kalau tidak menyalahkan. Pembelajaran terkait dengan pengendalian COVID di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang itu dikeluarkan tanpa suatu ketetapan hukum atau suatu regulasi yang itu menjadi acuan atau pedoman, tapi sudah diungkapkan dulu, sudah disampaikan dalam bentuk himbauan atau dalam bentuk pidato misalnya. Contoh yang saya ambil adalah yang pertama, kebijakan social distancing. Ada himbauan social distancing, tapi di situ tidak disosialisasikan. Penetapannya ditetapkan dalam satu bentuk ketetapan atau peraturan atau pedoman sudah diungkapkan sehingga masyarakat mempersepsikan sendiri. Masyarakat itu dalam bentuk instansi pemerintah di daerah atau swasta atau masyarakat sendiri, sehingga social distancing diartikan macam-macam. Toh akhirnya memang ada pengertian yang sama lah akhirnya atau mendekati sama seperti itu. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada kebijakan new normal yang itu diungkapkan juga, tapi belum ada pedoman yang ditetapkan, yang itu menjadi acuan semua pihak yang melaksanakan di daerah. Ini sehingga juga menimbulkan persepsi yang macam-macam. Di daerah akhirnya berlomba-lomba atau berjuang menyesuaikan kebijakan tersebut, menyusun pedoman-pedoman atau protokol new normal masing-masing dengan persepsi yang mungkin berbeda-beda, dengan metode yang berbeda-beda. Nah, di masyarakat sendiri karena kebijakan itu mempunyai implikasi yang besar, masyarakat yang tidak terpapar apa itu new normal, apa itu protokol kesehatan, dan sebagainya. Syarat-syarat new normal itu apa saja? Ini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang paham epidemiologi. Nah, masyarakat mempunyai persepsi new normal itu adalah sudah normal kembali. Sehingga euforianya masyarakat merasa bebas, tidak pakai masker, pergi berbondong-bondong, dan sebagainya. Contoh kasus di Jogja kemarin, sepedaan sampai umum di Malioboro yang padat seperti itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Nah, sebagai pembelajaran bahwa memang suatu kebijakan yang itu diambil oleh top manager yang mempunyai implikasi besar, menurut saya itu harus ditetapkan dulu dalam satu acuan atau pedoman yang itu bisa disosialisasikan sehingga bisa diacu oleh semua pihak, sehingga persepsi sama, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Justru harapannya kan dampaknya dampak positif. Menurut saya seperti itu. Mas. Baik Pak Kantoro. Jadi begini, ini dalam persoalan ini ya, komunikasi kebijakan ini Pak. Ini masalah komunikasi kebijakan ini. Ini memang kalau saya katakan secara umum belajar dari COVID-19 ini ada masalah komunikasi kebijakan dari pemerintah ya. Jadi mulai dari persoalan orangnya yang menyampaikan sampai malah sekarang diganti menyampaikan data-data COVID itu supaya menarik diganti orangnya gitu. Ada ini ya itu public relation ya, konsep public relation. Tapi secara umum komunikasi kebijakan kan dipakai untuk bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan ide itu sampai pada masyarakat ya, bisa diterima atau tidak. Nah, dalam tahapan awal itu biasa juga Pak Kantoro ya, kebijakan itu belum ada tapi dilontarkan menjadi sebuah wacana. Itu yang kalau dalam public policy tadi itu masuk dalam agenda setting. Ya, ada sebuah kesengajaan, artinya ada sebuah kesengajaan dari entah pemimpin, entah pemerintah yang berkuasa ya, untuk melontarkan sebuah gagasan, tapi dia tidak tahu nih bagaimana masyarakat menerima atau menolak itu. Itu ada hal yang bisa dimaknai bisa diterima
strategi itu. Jadi menganggap bahwa itu sebagai bagian dari proses kebijakan ya. Kalau dalam tadi memang itu sebenarnya masuk dalam agenda settingnya gitu. Jadi kalau itu new normal atau dulu PSBB ya misalnya. Cuma cara penyampaiannya, komunikasinya ini yang saya kira bermasalah ya. Pada akhirnya tidak mampu mengelola itu, tidak mampu mengelola perdebatan itu sehingga malah menjadi bola liar gitu. Dia diterima oleh partai yang anti ya, yang tidak pro, kemudian masyarakat juga menerima secara berbeda sehingga tidak mampu dikelola dengan baik. Nah, harusnya kalau kita menggunakan komunikasi kebijakan yang baik adalah ketika pemerintah melontarkan gagasan itu, dia harus kemudian bisa dikelola itu. Jadi pro kontranya itu pemerintah harus pandai ya, jadi bukan hanya melontarkan sebuah wacana yang itu bisa menjadi bola liar. Nah, itu saya kira kelemahan yang kemarin terjadi. Ya, nah ini belajar dari itu memang ini saya menilai bahwa ada persoalan di pemerintah kita itu persoalan komunikasi kebijakan itu ya yang bermasalah itu. Tapi bagi saya itu hal yang biasa Pak dalam public policy sebagai bagian dari dia agenda setting. Agenda setting itu salah satu antaranya adalah melontarkan wacana itu. Tapi ini harus bisa dikelola dengan baik. Nah, ini komunikasi kebijakannya ini yang bermasalah itu. Jadi itu begitu Pak Kanto. Tapi yang saya lihat juga dari kasus ketika ini ya komunikasi kebijakan ini yang bermasalah itu, saya melihat ada policy, ada gap antara policy dengan governance kita juga ya. Kenapa? Rupanya governance kita ini jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi antara kementerian itu melakukan dewe-dewe ya gitu. Ya, yang kesehatan ke sana, yang perhubungan ke sana. Nah, ini kan persoalan governance ya, jadi persoalan tentang soliditas di dalam pemerintahan kita. Kalau mestinya presiden sudah mengatakan gitu ya, bagaimana sebenarnya kementerian-kementerian itu harus bisa mendukung seperti itu. Ini persoalan saya melihat gap dari policy dengan governance-nya itu. Ya, ini pelajaran saya kira bagi kita tidak mudah memang mengelola sebuah kebijakan, termasuk dalam hanya berkomunikasi itu. Ya, itu yang harus dipahami saya kira, termasuk di pemerintahan daerah itu. Ya, gitu Pak Kanto saya kira respon saya. Ya. Ya. Mungkin sedikit jadi termasuk dalam komunikasi kebijakan. Baik, matur nuwun. Kemudian saya akan meminta Pak Sahroni untuk menyampaikan pertanyaannya lagi. Monggo Pak Sahroni. Oh, tadi Pak Kanto mau bertanya lagi, mungkin Bu Dewi enggak ini ya? Gimana? Sedikit Bu, nambah sedikit ya, nambah sedikit. Jadi menurut saya memang tetap harus ada batasan dari komunikasi kebijakan. Bahwa komunikasi kebijakan sebelum itu terformulasikan dengan baik, maka dibatasi siapa yang harus menerima informasi tersebut sehingga tidak menimbulkan buruk yang lebih luas, misalnya terkait dengan new normal itu misalnya. Ini sudah diformulasikan dulu sebelum diungkapkan, atau mungkin sudah diungkapkan tapi dengan batasan siapa yang penerima informasinya sebelum ke publik. Sehingga justru sesuai dengan harapannya. Terima kasih. Betul Pak Kanto, saya kira itu betul ya. Mestinya ketika melontarkan wacana itu sudah ada konsep yang jelas. Nah, dugaan saya itu kenapa muncul wacana-wacana di situ yang kemudian tidak bisa dikelola komunikasinya dengan baik itu karena tidak evidence based gitu. Jadi dia mengharapkan evidence base-nya adalah respon masyarakat titik gitu. Nah, ini yang ketika komunikasinya tidak bisa dikelola dengan baik itu justru menjadi bumerang gitu. Itu kelemahannya saya kira ya, kalau di kasus kemarin itu. Seperti peluru belum dikemas sudah diletakkan, akhirnya amunisinya biar dia malah berisiko untuk siapapun itu. Matur nuwun Pak Kanto, yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Kanto. Silahkan Pak Sahroni. Waalaikumsalam. Saya mahasiswa Pak Hatna juga di MKP tahun 2009.
Oh 2009. Oh iya saya ingat. Wah, Anda sekarang di mana? Saya di Ternate, Pak. Oh, iya, oke. Ya, saya ingat saat ini ya. Ini sama kayak materi-materi sebelumnya di bangku kuliah, hanya mungkin agak setelah kita terjun ke di luar kuliah kita sering lupa membedakan antara. Maaf Mas Sahroni, suaranya kecil. Iya. Halo? Ya, udah besar kan. Ya, mungkin agak sulit membedakan antara kepentingan publik sama kepentingan privat yang misalnya kayak aliran institusional dengan kepentingan yang good governance yang ada salah satunya adalah privat sektor. Jadi salah satu kebijakannya kan tidak hanya melulu state negara yang mengambil kebijakan, ada juga yang melibatkan privat. Namun ada sedikit membedakan nilai-nilai yang di dalamnya adalah faktor kepentingan antara negara dan privat sektor dalam hal pengambilan kebijakan. Nah, bagaimana sih harus kita, misalnya seorang analis itu membedakan nilai-nilai kepentingan jika misalnya kebijakan itu melibatkan privat sektor, Pak? Oke. Mungkin pertanyaannya ke sana gitu, Pak. Jadi Anda sekarang sudah praktek kebijakan ya? Ya, Pak. Sudah mengalami sendiri toh? Yang saya bilang ya Pak, kalau membaca kebijakan itu jangan lugu ya saya bilang gitu. Ini kebijakan itu hidup di dalam sebuah nilai-nilai ya, nilai politik, budaya, sosial dan sebagainya. Nah, ini ukurannya itu sebenarnya satu ya. Kalau ini kita bicara tentang kebijakan publik, ya artinya itu ketika Sahroni itu apa namanya, mana sih Pak ini kepentingan privat atau kepentingan publik? Nah, gitu ya. Kalau dalam definisinya ya, jadi yang kita sebut di situ kepentingan publik itu adalah ini menyangkutkan kepentingan orang banyak. Kalau ada definisi ya pada bahwa ini sudah menjadi keresahan orang banyak, ya, bukan hanya satu orang, dua orang. Nah, memang masalah publik itu biasanya muncul dari keresahan orang per orang. Ya, tapi kalau ini keresahannya adalah sama dan dirasakan banyak orang, jadi kalau kita bicara size ya, size-nya adalah ini wilayah di Ternate ya, misalnya wilayah di Ternate itu sudah mungkin 50% itu orang merasakan sama, ini ada masalah COVID yang bahaya misalnya untuk Ternate gitu. Nah, itu sudah menjadi masalah publik ya. Terus kedua bisa juga adalah bahwa ini punya dampak jangka panjang ya. Jadi masalah COVID ini misalnya di Ternate bisa berdampak panjang pada masalah ekonomi dan sebagainya. Itu ciri keduanya. Ya, ciri ketiga adalah biasanya masalah publik itu tidak berdiri sendiri ya. Tapi dia selalu berinteraksi dengan masalah-masalah yang lain. Karena itu yang disebut bahwa dalam singkatan VUCA tadi, complexity itu kan salah satunya, variabelnya ya. Jadi masalah publik itu nggak mungkin, nggak ada dalam cerita di dunia itu masalah publik itu hanya satu. Artinya satu berdiri sendiri, itu nggak mungkin. Dia selalu berinteraksi dengan variabel sekian banyak itu. Nah ini yang apa namanya harus dipahami oleh Anda. Nah, setidaknya kriteria itu yang dipakai. Semuanya itu adalah dalam satu pertimbangan. Ini masalah publik atau bukan itu. Nah, ketika Sahroni tadi mengidentifikasi ya, kalau Anda sebagai analis kebijakan harus bisa mengidentifikasi tiga hal itu, minimal tiga itu. Ya, minimal tiga itu ya pada size-nya ya, population-nya itu terdampak banyak atau tidak, kemudian implikasi jangka panjangnya ada. Dan kemudian yang ketiga tadi saya sebut, dan juga mungkin ada implikasi pada masalah penggunaan resources yang banyak, APBD, APBN dan sebagainya. Itu biasanya untuk kita membedakan ini masalah publik atau bukan gitu. Nah, Anda harus cermat gitu, Sahroni memang harus kritis gitu ya, bahwa kemudian dalam ini yang saya katakan selalu ya, bahwa politik itu nggak boleh lugu kita gitu. Ini Pak Joko sudah mulai terpengaruh oleh saya, itu jangan lugu gitu ya. Nah, ada banyak kemudian masalah privat itu ditumpangi, sebenarnya masalah privat ya, tapi ditumpangi oleh kepentingan politik ya, yang kemudian diangkat seolah-olah menjadi
itu masalah publik. Nah, itulah kemampuan kita untuk mengkritisi pada indikator-indikator yang kita lihat itu, ini sebenarnya siapa nih, kepentingan siapa. Nah, itu dengan dasar kita bisa mengidentifikasi itu, ya kita bisa untuk secara tegas bahwa mana yang masalah publik dan mana yang bukan itu. Gitu Sarani ya. Saya tidak tahu pengalamanmu di sana yang mungkin bisa diceritakan pada kita kasus apa ya misalnya. Gimana Sarani? Siap Pak, makasih banyak Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Silahkan langsung saja bagi yang ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Hadna. Silahkan. Monggo. Ya, tidak ada lagi. Ya. Kalau tidak ada lagi, Mas Hadna masih ada 11 menit. Mas Hadna bisa menunjukkan satu slide lagi atau memberikan closing statement. Monggo, 11 menit. 11 menit ya. Ya tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan satu yang mungkin perlu Nah ini maksud saya ya, tadi saya beberapa cerita itu paradigma kebijakan tadi ya. Jadi memahami kebijakan yang memang sangat dinamis sekali gitu. Jadi pemahamannya itu sekarang begini, situasi global revolusi digital 4.0 itu dalam pengamatan saya dari paradigma kebijakan ini sudah banyak juga membongkar asumsi dasar dari teori-teori yang saya sebut ada di sini ini. Jadi saya sendiri pun kalau memakai paradigma itu aja, saya masih paradigma kebijakan revolusi industri 3.0 gitu. Saya baru belajar pada tahap itu, tapi sekarang sudah masuk ke 4.0. Nah, itu saya juga tergagap-gagap. Tapi ini justru menariknya bagi kita ya, pada kawan-kawan yang tertarik untuk mempelajari studi kebijakan ini, dinamikanya luar biasa sekali ya. Dari asumsi teori ini ada yang sudah banyak terbantahkan lah gitu. Gampang saja lah misalnya kalau kita sekarang, dulu pada model-model yang dulu ini lebih banyak menggunakan asumsi dasar ya, paradigma ini pada asumsi dasar keterwakilan politik lah di dalam penyampaian dari bawah sampai ke atas dalam policy making itu. Tapi kita lihat bahwa gara-gara 4.0 ini, revolusi industri 4.0 ini banyak dilompati ya, tidak lagi mulai keterwakilan politik, karena kita bisa setiap orang dari kita, orang per orang, individu yang disebut citizen itu bisa menyampaikan, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan pada tingkat yang paling tinggi itu. Ya, hanya dengan bermodal Anda memakai yang namanya HP itu. Ya, jadi itu kan dalam banyak kasus di negara kita kan juga sudah mulai banyak terjadi ya, bagaimana pengambilan keputusan di tingkat atas itu dan public policy hanya ditentukan oleh kasus per kasus dari citizen itu yang dilontarkan di dalam antara media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang implikasinya juga pada kita, baik pada akademisi ya, kita harus memperdalam lagi perubahan kebijakan, paradigma kebijakan ini sampai pada poin 4.0 itu. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi implikasi teoritisnya masih banyak, masih luas. Sementara bagi praktisi kebijakan juga semua Anda harus bisa jeli melihat perubahan kebijakan itu. Asumsi-asumsi dasar lama yang sering kita pakai itu, kalau misalnya katalah modalnya, misalnya incremental itu dalam teori yang banyak dipakai oleh praktisi kebijakan dalam perencanaan pembangunan itu, nampaknya harus kita tinggal ya. Nah, ada satu di sini kekuatan baru di dunia yang namanya media sosial. Kalau kampanye kita memaknai salah satu instrumen dari
revolusi industri 4.0 itu yang bisa mengubah cara berpikir, cara kita membangun kebijakan publik itu. Jadi ini luar biasa sekali, dan tangan-tangan kita ke depan dalam mengembangkan studi kebijakan itu, baik teori maupun prakteknya itu sebenarnya luar biasa sekali. Dan ini wilayah yang mungkin saya kira kalau bagi PSKK juga menjadi kajian yang menarik ya, dari sisi kependudukannya misalnya itu. Kebetulan ini ada Pak Joko, jadi tantangannya juga luar biasa Pak Joko, studi kebijakan termasuk dalam kebijakan-kebijakan kependudukan kita ini ya. Pak Joko begitu. Suwun. Terakhir Bu Dewi saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Adna yang pagi ini sudah berkenan meluangkan waktunya. Ya, Pak Adna ini sangat sibuk, jadi ini suatu kehormatan bagi kita semua untuk bisa mendengarkan obrolan Pak Adna dan memperoleh banyak pencerahan dari Pak Adna. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan banyak pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus berdasarkan pengalaman nyata di lapangan, jadi itu juga sangat mencerahkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Adna dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, terutama untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini adalah program pertama kami, ngobrol-ngobrol ini dengan pakar ya. Nanti di waktu yang akan datang kami berencana untuk ngobrol-ngobrol dengan pakar yang memiliki kepakaran yang berbeda-beda untuk menambah wawasan kita semua. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih.